Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang video kisah Nabi Musa menampar malaikat maut sampai buta. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham. Selamat menikmati. Kisah malaikat maut yang ditampar Nabi Musa memang benar. Bahkan riwayat tersebut terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, malaikat maut datang kepada Nabi Musa seraya berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Kemudian Musa langsung menampar mata malaikat maut sehingga menyebabkan buta. Akhirnya malaikat maut pun kembali menghadap Allah seraya berkata, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang belum ingin mati sehingga mataku buta." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku itu dan katakan kepadanya, jika engkau masih ingin hidup, maka letakkanlah tanganmu di atas punggung lembu. Setiap bulu yang tertutup telapak tanganmu, maka engkau berhak untuk hidup 1 tahun. Musa berkata, "Kemudian setelah itu apa lagi?" Malaikat maut menjawab, "Kemudian engkau akan mati." Musa berkata, "Kalau begitu berarti sekarang kematian sudah dekat, wahai Tuhanku. Matikanlah aku di dekat tanah suci Baitul Maqdis dengan jarak 1 lemparan batu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai saja aku berada di sana, akan aku perlihatkan kepada kalian para sahabat kuburannya yang terletak di pinggir jalan, tepatnya di dataran pasir merah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan riwayat di atas, Ibnu Hibban berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat kepada para rasulnya dengan wujud yang tidak diketahui siapapun, seperti halnya ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Beliau tidak mengenalnya, bahkan merasa ketakutan ketika itu. Begitupun halnya dengan malaikat maut yang dalam riwayat di atas datang kepada Nabi Musa. Ia datang dalam wujud yang tidak diketahui Musa, sehingga Musa pun kaget ketika melihat seseorang yang tidak ia kenali tiba-tiba masuk ke rumah dan mengancamnya. Oleh karenanya,
wajar saja jika Nabi Musa langsung menamparnya yang kemudian menyebabkan matanya buta. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa pada saat Musa menamparnya, malaikat maut saat itu sedang menyerupai wujud manusia, bukan wujudnya yang asli. Karena beliau utusan Allah yang dijamin oleh Allah, beliau tidak akan berbicara kecuali atas panduan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4 yang artinya, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak lain semua itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Terkait kejadian Musa memukul malaikat pencabut nyawa ataukah malakul maut, telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihi salam. Ketika sampai di tempatnya Musa, beliau memukul malaikat itu sampai lepas matanya. Kemudian malaikat itu kembali menemui Robnya. Beliau mengadu, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian. Kemudian Allah mengembalikan matanya dan berfirman, kembali temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi. Maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya. Setiap satu bulu dihitung 1 tahun. Musa bertanya, wahai Robku, lalu setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, setelah itu mati. Musa berkata, kalau begitu sekarang saja. Lalu Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan sebuah batu. Ini juga dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1339, dalam hadis riwayat Muslim 6297 dan yang lainnya. Ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sikap yang wajib kita kedepankan adalah meyakini kebenarannya. Selanjutnya kita akan simak penjelasan ulama mengenai hadis ini. Keterangan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari yang artinya, Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis ini. Jika Musa tahu bahwa itu malaikat, berarti Musa menghina malaikat maut. Jika beliau tidak tahu bahwa itu malaikat, mengapa Musa tidak dikisos karena telah merusak mata orang? Jawaban untuk pertanyaan di atas yang artinya bahwa Allah tidaklah mengutus malaikat maut untuk menemui Musa agar dia mencabut nyawa Musa ketika itu. Namun beliau mengutus malaikat maut kepada Musa untuk menguji. Sementara Musa memukul malaikat maut karena beliau melihat ada manusia yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Dan Musa tidak tahu bahwa itu malaikat maut. Dan syariat membolehkan orang untuk merusak mata orang lain yang mengintip rumahnya atau melihat isi rumahnya tanpa izin. Selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa bukti bahwa para nabi bisa saja tidak mengetahui malaikat yang datang kepadanya. Yang artinya, dulu ada malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam rupa manusia. Namun mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Lut, awalnya tidak mengenalnya. Andai Ibrahim tahu bahwa dua orang itu adalah malaikat, tentu Ibrahim tidak akan menyuguhkan makanan untuk mereka. Dan andai Nabi Lut tahu bahwa itu adalah malaikat,
tentu Lut tidak perlu mengkhawatirkan mereka dari kejahatan kaumnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menyebutkan alasan yang lain untuk menjawab mengapa Musa memukul malaikat maut. Ini dalam kitab Fathul Bari 6/442 yang artinya, ulama yang lain mengatakan Musa menampar malaikat maut karena beliau datang untuk mencabut nyawa Musa tanpa memberikan pilihan kepada Musa. Sebab disebutkan dalam riwayat yang sahih, para nabi tidak akan dicabut nyawanya sampai dia diberi kesempatan memilih untuk mati atau tetap hidup. Karena itu ketika Musa diminta untuk memilih pada kesempatan yang kedua, beliau mau menerimanya. Berbeda dengan alasan yang disebutkan An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim karyanya. Beliau menyebutkan beberapa alasan mengapa Musa menampar malaikat maut hingga copot matanya. Dalam Syarh Sahih Muslim 15/129 yang artinya, tidak mustahil jika Musa alaihissalam telah mendapatkan izin dari Allah untuk melakukan tamparan ini, dan itu sebagai ujian bagi yang ditampar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apapun terhadap makhluknya sesuai yang Dia kehendaki, serta menguji mereka sesuai yang Dia inginkan. Sehingga intinya, kita wajib menerima kebenaran peristiwa ini mengenai alasan dan hikmahnya. Kita kembalikan kepada keterangan para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah kisah Nabi Musa menampar malaikat maut sampai buta yang banyak dijelaskan oleh hadis-hadis sahih, dan itu sebagai hikmah yang kita pelajari dan sebagai pelajaran untuk saya pribadi dan semua penonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Semoga berkah manfaat sebagai informasi ilmu kepada saya dan teman-teman penonton setia. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Dukung terus, jangan malas untuk mengembangkan channel ini dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang membahas tentang batu, keindahan batu bacan dengan kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.